syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Al-Hadis. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua melalui hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita semua berkumpul di dalam majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penghargaan dan sebuah pemberian yang sangat utama kepada kita, yang sangat mulia, sehingga pantas kita mengucapkan syukur dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita Al-Hikam hikmah yang ke-98, kita tawasul hadiah kepada musannif kitab, pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyabtaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah meliarkan engkau dari makhluknya, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu kejinakan dengan Allah. Itu judul di hikmah yang ke-98 ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah akan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana diantaranya cara Allah untuk menjadikan hambanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini disebutnya babul unsi atau makom unsi billah. Kan ada makom sobar, makom ridho. Ini namanya makom unsi billah atau al-mu'anasah billah. Merasa nyaman, bahagia hanya dengan Allah. Nah, ini makom. Ada hamba Allah yang diberikan makom kedudukan seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misaluhu fil hisi kapatilatin asgol taha. La budda an tafadhu minarrih wa taqsidu biha al mawadi al khafiyah. Syekh Ibnu Athaillah di dalam sebagian tafsirnya mengumpamakan semisalnya, jadi seorang murid itu seperti api. Kalau zaman dahulu, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada yang masih ingat zaman dulu pakai lampu oncor ya, bukan lilin, pakai lampu oncor. Tahu ibu-ibu? Bukan lampu patomak, lampu apa namanya? Ngerti Pak Ustaz. Lampu begitulah pokoknya ya. Nah, seperti lampu kan ada apinya tuh, apinya kecil. Nah, kalau lampu apinya kecil itu harus dijaga supaya tidak kena angin. Karena begitu kena angin, lampu yang kecil akan mati. Tetapi jika lampu itu besar, begitu kena angin malah semakin besar. Kena angin malah semakin besar, tidak terganggu dengan datangnya angin. Begitupun manusia seperti kita. Seorang muridin itu ibarat orang yang sedang berjalan menuju Allah, tetapi kekuatan ruhaninya belum kuat. Sehingga dia mudah terpengaruh. Di saat lagi ngaji, perasaan seperti dekat dengan Allah. Setelah di luar pengajian, kok rasa jauh lagi, lupa lagi. Sehingga seorang muridin ini masih bagaimana gaulnya. Kalau dia gaul dengan orang yang baik, dia akan ke bawah lebih baik. Kalau dia gaul dengan yang abu-abu, dia pun akan ikut abu-abu. Nah, hingga muridin itu harus dijaga. Nah, ini akan menceritakan bahasan makom unsi bihi atau al-mu'annasah billah, merasa nyaman bahagia hanya dengan Allah. Ketika makhluk menjadikannya gersang, manusia ini gersang bagi kita. Nah, ketahuilah itu Allah hendak membukakan babul unsi, sebuah pintu yang luar biasa agar kita hanya senang dengan Allah. Yang tadinya kita senang dengan makhluk, senang dengan dunia, jika Allah akan membuat seorang hamba hanya dengan Allah senangnya, maka suka terjadi seperti ini. Wa zalika imma tau'an wa imma karhan. Cara yang tadi, cara Allah itu menjauhkan diri dari makhluk, cara kita dijauhkan oleh Allah dengan makhluk, ada yang tau'an, sukarela, ada yang karahan, dipaksa. Yang sukarela, dengan sendirinya dalam hati kita sudah malas dengan makhluk, sudah malas banyak hubungan dengan manusia. Sedikit-sedikit dosa.
dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit dah pokoknya udah malas lah hubungan dengan manusia itu. Nah, tiba-tiba ada perasaan seperti itu di dalam hati kita. Itu isyarat atau petunjuk bahwa Allah hendak merangkul kita agar kita senangnya itu hanya dengan Allah. Suka ada tiba-tiba dengan orang yang di rumah, dengan keluarga, udah malas kita. Inginnya sendiri aja. Dengan teman-teman sudah tidak mau gaul, inginnya sendiri aja. Itu pertanda kita itu pertanda kita sedang dikasih isyarah oleh Allah. Diisyaratkan, dikasih petunjuk oleh Allah bahwa itu Allah berkehendak merangkul kita. Allah ingin agar kita itu bersenang-senang hanya dengan Allah. Senangnya kita baca Quran, senang wirid, senangnya tafakur. Nah, ada satu caranya seperti itu. Jadi kalau ada suasana seperti itu, kita harus paham bahwa Allah sedang memberikan makom unsi bihi atau makom al-mu'annasah billah, atau bahasa Indonesianya Allah sedang memberikan Allah sedang menginginkan kita hanya merasa nyaman dengan Allah. Karena sih Bu? Karena Bu? Nah, satu itu. Yang kedua, karahan. Yang pertama, tauan, sukarela. Kan tadi sukarela. Tiba-tiba dengan sendirinya tidak ada alasan apa-apa. Tiba-tiba kok aku jadi malas dengan manusia itu. Dengan siapapun enggak. Inginnya sendiri aja, pegang tasbih sendiri. Nah, itu tauan yang karena Allah. Yang kedua, karahan, paksa, dipaksa. Jadi ini Allah akan menjadikan seseorang ini dia hanya bahagia dan nyaman dengan Allah, tetapi ini dengan secara dipaksa, bukan seperti tadi sendirinya. Bagaimana cirinya? Ibu-ibu, bapak-bapak, makhluk membuat hal yang tidak nyaman. Orang-orang yang kita percaya mengkhianati. Teman baik yang sehidup semati, kata-katanya itu teman baik, malah jadi musuh. Semua membenci. Semua orang jijik kepada kita. Tiba-tiba orang mitnah kita. Tiba-tiba orang yang kita percaya menjauh dari kita. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang menjadikan makhluk jauh dari kita. Itulah karahan, paksaan. Dipaksa oleh Allah supaya kita jauh dari makhluk. Kalau kita tidak paham, kita akan bertanya-tanya, kenapa ya dulu itu dia baik dengan aku, dekat dengan aku, sekarang kok dia jadi menjauh? Kenapa ya dulu itu begini, kenapa sekarang jadi begini? Kenapa ya suamiku itu dulunya baik sekali, sekarang jadi jauh, jadi ini, jadi kurang baik, kurang sayang atau bagaimana? Nah, jika terjadi hal demikian, kalau hal tersebut terjadi kepada kita, jangan mencari sebab gara-gara kenapa ya tiba-tiba kok dia benci ke aku sih. Asal posisi kita dalam keadaan benar, tidak bermasalah, jangan kita mencari-cari sebab.
Kita nggak tahu, nggak salah, nggak apa, tiba-tiba dia benci ke kita, tiba-tiba dia jijik ke kita. Jangan. Tapi yakinkan di dalam hati kita, ini adalah Allah menginginkan aku hanya dekat dengan Allah. Nah itu digaris bawahin atau dimiringin tulisannya atau dipertebal tulisannya, Bu, biar ingat. Kalau ada kejadian seperti itu, jangan kita mencari-cari gara-garanya. Itu masalah sebabiyah, itu dohiriyah. Kita sekarang sudah mulai mengaji tentang ma'rifat, mengenal Allah. Semua di balik kejadian makhluk itu Allah yang berperan. Tidak akan mungkin makhluk melakukan apapun tanpa dikudrat dan irodatkan Allah. Tapi setiap yang dikudrat dan irodatkan Allah terhadap seseorang, Allah bermaksud baik. Jadi jangan kita malah mencari-cari sebabnya. Kenapa ya? Dia kok jadi benci sekali sama aku. Dah, jawab saja. Jawabannya dari hikam. Mata auhasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayab tahalaka babal unsibihi. Apabila Allah menjadikan makhluk liar itu yaitu membenci, memfitnah, pokoknya bagaimanalah yang liar itu tidak enak ke kita. Ketahuilah Allah menginginkan aku hanya dekat dengannya. Allah menginginkan aku hanya ingin bersandar kepadanya. Allah menginginkan aku ini bertawakal kepadanya. Terkadang kita dengan kebaikan seseorang, lama-lama hati kita terpengaruh. Baik sekali ya. Suami ini baik sekali. Dengan kebaikan-kebaikan suami terhadap kita, lama-lama tiba-tiba suka terpengaruh hati kita. Kadang-kadang suami dijadikan Tuhan. Artinya kalau tidak ada suami ini, aku ini sekeluarga hidup bagaimana? Itu adalah sebuah ujian yang sangat luar biasa. Apabila Allah menolong kita, Allah tegur kita, Allah tarik kita, supaya kita hanya bertawakal kepada Allah, supaya kita hanya bersandar kepada Allah. Tiba-tiba suami ngadak-ngadak jadi pelit, ngadak-ngadak jadi tidak baik. Oh, udah. Tidak ada api, tidak ada apa-apa. Kok jadi begini? Ambil kesimpulan. Jawabannya pakai ilmiah, pakai ilmu. Jawaban pakai Al-Quran, jawaban pakai hadis, jawaban pakai qaul ulama. Mana? Apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan ke kita dari manusia, hinaan manusia, cacian manusia, tipu daya manusia, apapun yang dilakukan manusia, walaupun itu orang yang terdekat, maka kita harus ingat bahwa Allah menginginkan aku hanya bersandar dengan Allah. Allah menginginkan aku hanya bertawakal kepada Allah. Allah menginginkan aku hanya dekat dengan Allah. Karena ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Kalau kita masih penasaran, tapi penasaran aku, kenapa dia itu ya jadi benci ke aku? Dulu kan baik dia. Kenapa ini? Penasaran aku. Semakin kita penasaran, akan semakin Allah berikan berat-berat ujiannya. Semakin terus dipersulit lagi. Jadi supaya kita itu lurus-lurus baik begitu. Cepat-cepat kita harus paham. Begitu loh. Begini contoh logikanya. Kita ibu-ibu nih bicara sama anak. Anak itu misalkan mau melakukan sesuatu yang buruk, rencana yang buruk.
si anak mau pergi ke gunung camping. Sedangkan kita tahu di gunung itu banyak harimau dan banyak orang yang mati di situ. Kita larang anak itu supaya jangan jadi perginya. Dikasih cerita nggak mau, dicerita baik-baik nggak mau. Nah, dia mau pergi pakai motor, motornya diumpetin. Nah, motor diumpetin itu belum paham juga si anak maksud orang tuanya apa, kok diumpetin motor nih, nggak sayang orang mau hiburan kok mau camping. Belum paham juga kenapa motor diumpetin, malah cari masalahnya, kenapa motor diumpetin. Wah, orang tua nih karena sayang dengan anaknya lebih parah, udah motornya diumpetin, uangnya ditahan, semuanya tidak bisa digunakan sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa pergi karena tidak ada kendaraan, karena tidak ada uang, karena tidak ada bekal. Nah, itu cara orang tua. Ini nggak paham-paham anak nih. Ditegur dengan disembunyikan motor kok malah terus cari masalahnya apa, gara-garanya apa. Begitupun Allah, Ibu. Kok ini nggak paham-paham orangnya? Sudah dihina, diledek sama orang itu, nggak paham. Maksudku itu kata Allah supaya aku itu ingin kau dekat dengan aku. Aku itu ingin kau kembali kepada aku. Hanya kepada aku lah engkau percaya, jangan kepada manusia. Sehingga orang yang dipercaya khianat. Sehingga orang yang dipuja-puja berkhianat. Itu cara Allah. Jadi kalau kejadian seperti itu, jangan kita malah mencari-cari sebabnya, sebab dohirnya. Nanti malah parah. Karena sih Ibu? Jadi sebelum parah, buru-buru kita sadar. Yakin ya Allah, aku yakin ya Allah. Aku yakin engkau menginginkan aku hanya dekat dengan engkau. Udah itu jawabannya. Ih, aneh ya. Kenapa tiba-tiba dia itu sahabat aku dari dulu sampai sekarang sahabat. Aku tidak pernah jahat dengan dia. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dengan dia. Tetapi kok tiba-tiba dia terpengaruh oleh orang. Tiba-tiba dia memfitnah aku. Tiba-tiba dia menjauhi aku. Tiba-tiba dia membenci aku. Kenapa ini ya? Dah, ambil kesimpulan bahwa kita terlalu lama berdekat-dekatan dengan manusia. Kita terlalu lama percaya dengan manusia. Dengan Allah kita kurang percaya. Jika Allah sayang dengan kita ditegur oleh Allah agar hanya kepadaku lah engkau percaya. Karena sih Ibu, enak nggak kalau begitu Bu? Atas Pak Ustaz. Nah, itu bukan hanya bisa ngobrol doang Pak Ustaz, insya Allah sudah dialamin yang begitu-begitu Bu. Sudah dialamin dan enak Bu, enak ke hati gitu, enak ke hati kita itu enak. Dan Bu yakin Bu, yang hilang itu datang lagi Bu, walaupun dengan bentuk yang beda, tetapi lebih dari yang hilang. Begitu loh. Kalau nggak percaya itu kan Al-Quran yang berkata. Saya suka ngalamin Pak. Iya, ntar dulu ya. Ntar dulu. Baik. Ya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Purnawirawan, Bapak Kolonelnya udah pulang dari rumah sakit atau masih di mana? Di rumah sakit Pak Ustaz. Sehat-sehat ya, panjang umur. Tadinya udah mau nengok deh. Kalau datang surat cinta dari Allah, kita harus lebih yakin lagi pada Allah, begitu Pak Ustaz ya. Masya Allah, iya. Pak Teguh ini sedang dikasih surat cinta bergeletak di rumah sakit. Mana nih? Di Bekasi Pak Ustaz. Iya, baik. Semoga sehat, panjang umur ya. Insya Allah. Amin. Kita doakan semua. Insya Allah. Baik Ibu-ibu. Ya, saya
sedang dikirimi surat cinta dari Allah nih Pak Ustadz ya. Surat cinta, itu cintanya cinta berat kayaknya. Ya Bu Haji Ana ya. Ini tuh teguran. Kayaknya cinta berat tuh. Kan sakit, teguran sakit itu teguran termasuk Pak Ustadz. Kayaknya bukan teguran lah, kayaknya surat cinta. Surat cinta, iya. Cuman ngomong-ngomong siapa yang nungguin di situ, kataku? Ada yang Insya Allah nanti dari Pemalang itu. ya, oh iya, Insya Allah cepat-cepat pulang lah. Nanti atau Pak Ustadz nengok Insya Allah. Sehat-sehat ya. Masih Siap. sesak. Ya. Sudah kurang masih sesak. Ya. Ya. Ya siap. Kalau masih sesak ditutup saja mic-nya ya, biar tidak sesak Insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Waduh, tadi di mana ya? Tadi sampai mana Bu? Bertawakal hanya pada Allah. Gitu. Nah, udah sekarang udah paham lah. Udah paham sekarang mah. Kalau ada orang begini, tiba-tiba begini, tapi kita kan posisinya dalam keadaan baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba orang begini ke kita, oh Allah ingin, aku ini hanya kepada Allah percayanya. Aku ini hanya kepada Allah berharapnya. Begitu Bu. Hadihi sunnatullahi fi khalqihi. Ini adalah sunnatullah. Sunnatullah itu sesuatu yang terjadi itu seperti itulah. Begitu Bu, sunnatullah itu sesuatu yang ini begini loh, kalau begini nanti begini, ini begini. Nah itu sunnatullah. Ya. Iza arada ayu nisa abdahu bidzikrihi aw hasahu min khalqihi wa sagolahu bihidmatihi hatta imtala'u qalbuhu bi anwari dzikrin wastanaro wa tamakana musadatihi ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahu hinaidin qawiyun mukinun la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Nah, ini adalah sunnatullah. Jika Allah menghendaki menjinakkan hambanya dengan, jika Allah idza arada ayunisa abdahu, jika Allah menghendaki kita itu hanya senang dengan Allah, kita itu hanya bahagia dengan Allah, nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan orang tersebut dari makhluk sehingga dia merasa gersang dengan makhluk. Sudah, aku tidak ada yang aku percaya lagi. Aku tidak akan yakin dengan manusia. Aku hanya akan yakin dengan Allah. Apapun yang aku jalankan, aku hanya menjalankan perintah Allah. Di dalam usaha, aku tidak akan yakin dengan usaha ini yang akan memberikan untung. Hanya Allah. Tidak akan percaya dengan manusia yang memberi gaji. Hanya Allah yang beri makan kepadaku. Nah, secara batinnya hati kita seperti itu. Maka Allah liarkan hatinya dari makhluk. Allah sibukkan hamba itu dengan khidmat kepada Allah. Sehingga begitu dia disakitin oleh orang, disakitin oleh manusia, dihina oleh manusia, dia dihijrahkan oleh Allah, sibuk dengan memuji Allah. Abdulud doa, alhamdulillah. Ada bahasa ibu-ibu, bapak-bapak, paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah itu adalah meminta yang keren, yang sangat keren sekali, gaya. Wah, luar biasa. Permintaan kepada Allah yang sangat luar biasa adalah alhamdulillah. Karena karena berdoa dengan tanpa meminta. Karena berdoa dengan tanpa meminta. Padahal isinya itu adalah meminta yang sangat tinggi kelasnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saking sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa. Masalah ini nggak beres-beres, ya Allah.
amanah ini nggak kelar-kelar ya Allah. Tetapi yang dipenuhi di hati kita tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Allah penuhi hati kita dengan kebahagiaan karena kita bahagianya dengan Allah. Sehingga alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Walaupun masalahku belum beres, tapi Engkau ternyata ingin aku dekat dengan Engkau. Dan aku ini masih disayang Engkau. Terima kasih ya Allah. Jadi alhamdulillah, ini kata-kata doa yang afdol. Afdolud doa, alhamdulillah. Afdolnya doa itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu permintaan yang sangat santun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seakan-akan kita itu tidak ada yang kurang apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah. Datang dihina. Kamu itu banyak amanah, kamu itu ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Ngerti kita. Mengatakan alhamdulillah itu ngerti. Kenapa? Allah sedang menarik diriku agar aku ini hanya dengan Allah dekatnya. Kalau kita dengan Allah itu curhat tidak akan diceritakan ke orang. Padahal Allah itu tahu siapa kita. Seburuk apapun kita, Allah itu tahu. Mau disembunyikan seperti apapun tahu Allah. Tapi tidak pernah Allah membicarakan kita kepada orang lain. Beda dengan manusia. Begitu kita percaya teman dekat, ternyata dia malah ngeburuk-burukin kita di belakang kita. Begitu kita tahu, alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau baik ya Allah. Engkau ingatkan aku bahwa hanya Engkau lah yang pantas menjadi tempat curhatku. Kata sih Ibu? Jangan malah cari-cari kenapa orang ini ya ke saya ini kok membitnah terus, ke saya ini kok inginnya apa orang ini. Wah, masih jauh itu Bu. Masih jauh kalau begitu. Kalau kita jawab dengan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kamu gak benci dengan orang itu, dia itu menghina kamu, mengejek kamu pada teman dekat kamu, dia fitnah kamu. Tidak, gak usah aku benci. Kenapa harus benci? Dia akan merugikan kamu, gak apa-apa, itu urusan dia. Bagi aku alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena aku disadarkan oleh Allah. Ternyata hanya Allah lah yang tidak pernah menceritakan keburukan hambanya. Betul tidak Ibu? Betul Pak Ustaz. Begitu Bu. Makanya jangan curhat kecuali curhat ke Allah atau ke orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Begitu. Pak Ustadz susah kalau bercurhat ke Allah, bagaimana caranya? Ya, atau ke orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, curhat kita seburuk apapun kita tidak akan pernah bocor dengan siapapun. Nah, dengan yang begitu curhatnya. Begitu Ibu-ibu. Nah, wah di kejauhan nih. Balik lagi. Nah, di hikmah, dikir wirid terus hingga Allah kembalikan kepada makhluk lagi karena sudah kuat. Nah, nanti kalau orang ini sudah kuat, mentalnya sudah kuat, dicaci sudah kuat, dimaki sudah kuat, dipuji tidak menjadikan sombong, dicaci dimaki tidak menjadikan sedih, dijadikan orang kaya tidak menjadikan takabur, dijadikan orang miskin tidak menjadikan malah timbul keburukan-keburukan dalam hal agama. Sudah kuat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah merubah keadaan kita dengan makhluk, itu tanda Allah sayang kepada kita. Allah ingin bahwa yang menenteramkan hati kita hanya Allah. Jadi kalau ditarik benang, sudah begini saja. Kalau kita terlalu dekat dengan makhluk, Allah akan cemburu. Kalau kita, makhluk itu bukan manusia saja Bu, bukan manusia saja. Kita makanan ini enak sekali sehingga kita cinta dengan makanan ini. Karena
Hati kita buta, tidak tahu yang memberikan enak nikmat itu adalah Allah. Satu saat Allah cemburu. Jika Allah cemburu, Allah sakitkan tuh perasaan lidah kita, sehingga kita sakit, lidah kita sakit, makan apapun tidak enak. Begitu makanan yang tadi kita puja-puja, kita makan jadi tidak enak. Duh, nggak enak ya, makan ini kok nggak enak. Kalau orang nggak sadar, dia nggak jadi ilmu. Tetapi kalau orang sadar, dia paham, oh ternyata yang memberi nikmat itu bukan makanan ini, tapi Allah. Duh. Ya pokoknya jangan membuat Allah cemburu, gitu aja lah. Jangan membuat Allah cemburu. Ini orang muridin, Bu. Karena muridin ini belum kuat, sehingga begitu banyak fitnahan, begitu banyak celaan, sengaja oleh Allah ditarik supaya mendekat kepada Allah. Dididik, banyak dzikir, banyak wirid, mandi taubat, tiap malam zikir, salat tasbih, salat taubat, zikir istighfar, dididik terus masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memang sedang berhijrah kepada Allah. Setelah kuat, baru di situ dikembalikan oleh Allah. Dikembalikan oleh Allah, dan begitu dikembalikan oleh Allah sudah menjadi rahmatan lil alamin, sudah menjadi rahmat bagi seluruh alam, sudah menjadi bisa mengasihi makhluk yang lain. Rasulullah Muhammad SAW, karena Nabi SAW uswatun. Rasulullah itu adalah uswah, panutan kita, contoh kita. Wa kana fi awali amrihi mubuhalwah. Rasulullah itu di awal-awal sebelum dia menjadikan Rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu senang khalwat. Ada berapa hari di Gua Hiro, lalu pula ke Gua Hiro lagi, mendapat kesedihan-kesedihan, menyendiri Rasulullah, lalu pulang ke istri-istrinya. Itulah khalwat, Bu, supaya bersih dirinya, membersihkan dirinya, supaya tidak ada kebencian dengan makhluk. Nah, sehingga lama-lama begitu turun wahyu, turun risalah Rasulullah, sehingga Rasulullah pun sudah tidak lagi berkhalwat, beliau sudah langsung menyebarkan agama Islam karena memang sudah pas waktunya. Begitupun para wali-wali Allah. Di awal-awal dia berkhalwat, dia banyak menyendiri karena belum kuat dengan makhluk. Setelah dia diberikan kekuatan oleh Allah, dia disebarkan di tengah-tengah makhluk, sehingga dipuji tidak jadi rintangan, dicaci tidak jadi rintangan. Pokoknya keadaan apapun tidak menghalangi dirinya untuk berdakwah. Itulah orang-orang yang contoh-contoh kita, yang mereka sudah terdahulu mengalami seperti itu. Nah, bagi kita muridin, oleh karena itu sempatkan waktu di sepertiga malam atau di sebelum masuk ke link. Kalau Pak Ustadz biasanya sebelum masuk ke link, sempatkan waktu walaupun hanya setengah jam, menyendiri, hening, tidak ada yang kita dengar, tidak ada suara apa-apa, hanya kita dengan Allah. Berkhalwatlah, sampaikan di situ apa gelisah kita, apa sesuatu yang membuat kita gelisah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi adanya gangguan makhluk kepada kita harus paham itu pertanda Allah menginginkan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah mengenal ke situ, sudah kuat, sudah ma'rifatnya sudah tinggi, maka dia akan dikembalikan. Hartanya yang tidak ada dikembalikan oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Kedudukannya yang sudah tidak ada dikembalikan oleh Allah dengan hal yang baik. Sehingga seorang penyair mengatakan, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi baqa'il ardi imtara wa tastahil ain fikum
manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nasi ajharo. Hidup tiap bumi disinggahinya seolah-olah engkau hujan di bumi. Jadi orang yang sudah tahan banting, sudah melalui proses riyadah, sudah melalui proses hijrah, sehingga dia jadi orang yang ma'rifat kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang sangat mengenal Allah. Setelah itu dia akan dikembalikan ke bumi. Artinya dia akan dikembalikan bergaul dengan masyarakat. Kalau belum kuat jangan banyak-banyak bergaul, nanti terganggu. Kalau sudah kuat bergaul dengan masyarakat. Wali-waliullah begitu sudah kuat keimanannya, sudah kuat ma'rifatnya, lalu disebarkan ke masyarakat. Dimanapun dia tinggal, walaupun singgah di gunung, walaupun di hutan belantara, hutan itu menjadi kota. Tidak jarang waliullah yang tinggal di tengah-tengah kota. Betul nggak Ibu? Betul Bu? Bukan tidak ada, bukan tidak ada, maksudnya jarang gitu. Nggak mengatakan tidak ada, jarang. Kebanyakan waliullah itu di pinggir-pinggir hutan. Tetapi setelah dulunya hutan sekarang jadi ramai kan begitu. Dulunya hutan sekarang jadi ramai. Sunan Bonang, Sunan Kudus. Oh, itu dulunya itu gunung. Begitu kan? Dulunya itu hutan belantara, sekarang jadi kota. Godebag, Suryalaya, dulunya perkampungan yang jauh dari keramaian, sekarang jadi kota, jadi luar biasa. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Orang kalau sudah mantap, maka dimanapun dia tinggal, walaupun di pinggir hutan, hutan akan menjadi kota, hutan akan menjadi ramai. Karena apa? Karena Allah sudah memberkahi kehidupannya. Kesimpulan hikmah ke-98, semoga kita semua apabila dipertemukan oleh Allah dengan hal-hal seperti ini, kita paham bahwa yang diinginkan oleh Allah, apa katanya Ibu? Coba, apa yang diinginkan oleh Allah? Kita hanya bersandar dengan Allah. Nah, begitu. Yang diinginkan oleh Allah, kita hanya bersandar kepada Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu kita hanya dekat dengan Allah. Yang diinginkan oleh Allah kita itu hanya bertawakal kepada Allah, sehingga terkadang satu saat diputuskan hubungan dengan makhluk-makhluk itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.